Halo teman-teman, kali ini aku mau share tentang energi. Mungkin ini aneh atau sedikit konyol ya, tapi ini memang realitanya seperti itu. Sesuai yang aku alami sendiri dong tentunya. Jadi ceritanya tuh aku saat itu pas lagi sakit hati banget. Pas lagi patah hati, aku habis ditolak kan sama cowok. Helah, maaf ya, gak ada maksud untuk menjual kesedihan. Tapi emang alurnya kayak gitu. Jadi aku habis ditolak sama cowok. Aku kan mengalami pas sakit hati, terus patah hati gitu. Nah itu terjadi pas aku lagi di kos gitu. Aku kan di kos. Nah di hari pertama di kos aku tuh awalnya cuma ngecium bau melati doang. Jam 12 sampai jam 1-an ya. Ngecium bau melati doang. Kebetulan pas itu aku lagi capek banget, jadi kayak bodo amat deh gitu kan. Nah hari pertama kayak gitu. Hari kedua ternyata lebih parah lagi guys. Aku tuh kayak ada bisikan gitu kan, ayo dong bunuh diri gitu, ayo dong bunuh diri gitu. Aku udah ngerasa kan ini kayaknya nggak bener deh gitu. Terus ketika dia mengarahkan untuk bunuh diri itu, aku tuh dianjurnya itu melompat gitu. Di depan kos aku kan ada balkon gitu kan. Aku disuruh melompat dari balkon itu. Aku samperin dong balkonnya. Terus aku lihat ke bawah, gila. Kalau misalnya aku beneran meloncat ya aku langsung mati dong. Soalnya itu di bawah itu bener-bener kayak tempat duduk gitu kan. Tempat duduk sama selokan gitu loh. Selokan kecil sih gitu. Terus itu tuh dari semen, otomatis kalau jatuh kan pasti remuk kan badannya kayak gitu. Nah aku coba kayak logis, ini udah gak bener, stop gitu. Nah malamnya aku tuh mimpi temen-temen. Mimpinya tuh nggak tahu mimpi apa gimana ya, pokoknya aku tuh ngerasa aku tuh berada di sebuah ruangan. Nah di ruangan itu ada sosok cewek, bajunya putih gitu kan. Dia kayak blasteran Chinese gitu, gak tau Chinese ini tuh Jepang Indo apa gimana ya, aku nggak tahu. Pokoknya dia blasteran orangnya. Terus si cewek ini tuh dia lagi sedih gitu kan, lagi sedih. Ternyata dia tuh hamil di luar nikah. Nah si cewek ini hamil dengan pacarnya, dengan orang yang disukai. Terus uniknya lagi, si cewek ini tuh melakukan kayak gitu tuh dengan senang hati gitu loh, nggak memikirkan gimana ke depannya, enggak, tapi dengan senang hati. Mungkin karena saking cintanya ya tuh cewek sama tuh cowok tuh, saking cintanya jadi itu kayak yaudah deh, apapun yang ada di aku itu adalah milikmu. Iya mungkin kayak gitu sih. Nah si cewek ini tuh hamil 3 bulan ceritanya. Dan ternyata si cowok itu gak mau tanggung jawab sama kehamilannya si cewek gitu. Terus habis itu ditinggalin deh pas lagi sayang-sayangnya. Ya kayak aku rasain saat itu, lagi ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Pas lagi butuh-butuhnya malah ditinggalin. Sama nih cewek rasanya juga gitu, kayak ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, ditinggalin pas lagi butuh-butuhnya. Nah si cewek itu kan bingung nih mau gimana gitu kan. Soalnya dia udah hamil 3 bulan. Maaf lagi sakit nih guys. Udah lagi hamil 3 bulan, terus cowoknya malah gak mau tanggung jawab gitu. Akhirnya dia bunuh diri dengan cara meloncat tadi gitu. Nah yang aku tarik dari sini tuh bukan masalah kesedihannya, tapi ada satu sisi atau ada satu posisi dimana yang aku rasain itu sama dengan yang dia rasakan gitu kan. Kita sama-sama patah hatinya, kita sama-sama ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, ditinggalinnya sama juga gitu aja langsung ditinggalin gitu. Terus kita lagi ditinggalin pas lagi butuh-butuhnya. Terus aku kan dari situ kan jadi kepo, ini kenapa kok bisa kayak gini gitu kan. Emang aku kan dasarnya kan orangnya kepoan sama hal kayak gitu kan. Aku tanya sama beberapa orang dan mereka memberi jawaban yang cukup logis, dan menurut aku emang itu kalian perlu harus tahu gitu. Jadi gini teman-teman,
semua makhluk hidup, terutama manusia, itu mempunyai energi, gitu kan. Nah, energi yang dikeluarkan manusia itu lebih besar gitu loh kekuatannya daripada energi yang lain. Contoh simpel, kamu ketika kamu marah itu kamu kan meluapkan emosi kan. Nah, emosi itulah energi terbesar kalian. Ketika kalian lagi marah gitu kan, terus kalian lagi ngobrol sama teman kalian kira-kira akan ngerasain emosi kalian nggak? Pasti ngerasain. Makanya dia langsung bisa nangkep, oh ini nih anak lagi emosi, karena energi kalian itu bisa terdeteksi sama orang lain gitu loh. Nah, bukan hanya sesama manusia ya yang bisa menikmati energi tersebut tuh enggak, tapi makhluk lain pun juga bisa menikmati energi kalian. Contoh simpel itu, atau merasakan ya, bukan menikmati, tapi merasakan. Contoh simpel itu tanaman. Kalian bisa bedain nggak tanaman yang ada di rumah kalian sama tanaman yang ada di kuburan? Pasti bentuk rantingnya beda kan? Itu ada sebabnya tuh. Kalau di kuburan kan lebih ke hal-hal negatif kan, biasanya kan orang kalau kuburan kan sajen lah dan sebagainya lah kayak gitu, makanya lebih ranting-rantingnya itu lebih ke horor. Tapi kalau ke rumah kalian, di rumah kalian enggak kan, rantingnya enggak macem-macem kan bentuknya, yaitu karena kalian enggak melakukan saji-saji itu seperti itu. Nah, energi itu akan menghasilkan aura kalian. Dan kebanyakan ya aku ya. Jadi teman-teman, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, emosi yang kita alami, itu sebenarnya bisa mempengaruhi kehidupan sekitar kita. Terus, mungkin ini sedikit nyeleneh, aneh, dan konyol. Percaya gak percaya, ketika kalian emosi, itu mungkin banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu mendekati kalian sesuai dengan emosi mereka. Di video sebelumnya aku pernah sampaikan kan kepada kalian kalau makhluk itu juga punya emosi. Nah, emosi mereka itu terjadi atau emosi mereka itu sesuai dengan terakhir mereka meninggal. Misal orang lagi punya dendam gitu kan, misalnya dibunuh gitu kan, terus dia dendam kan, dibunuh, kenapa aku dibunuh gitu. Nah, emosi dendam itulah yang bisa menjadi penghubung antara manusia dengan makhluk lain. Jadi kalau kalian marah, lagi posisi marah banget, maka akan ada makhluk lain yang sifatnya itu pemarah tadi, yang deketin kalian. Jadi hantu itu datang itu bukan berarti dia sendiri gitu kan, tapi emang kitanya aja yang mengundang dengan hal-hal seperti itu gitu loh guys. Maka dari itu sebagian orang yang marah itu biasanya ada sifat kayak dendam, terus ada sifat kayak putus asa, pengen bunuh diri dan sebagainya. Itu bukan hanya dari kita sendiri, tapi itu juga bisa dorongan dari yang lain. Cuman yang bisa mengendalikan itu adalah kita sendiri. Kalau misalnya kita bisa manage emosi kita sendiri dengan baik, maka makhluk-makhluk seperti itu otomatis akan terhindar sendiri. Oke teman-teman, jadi kalian jangan mudah terpancing dengan yang namanya nafsu, emosi sesaat yang negatif terutama ya. Jangan mudah terpancing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.